Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di sini kayak bahas lagi tentang perkembangan manusia sebenarnya. Mungkin di sini teman-teman belum lupa ya tentang perkembangan manusia ya. Kalau nggak salah satu semester tapi ada 6 SKS atau 5 SKS yang membahas tentang psikologi perkembangan. Nah, mungkin di mata kuliah sebelumnya itu sudah membahas sedikit tentang emosi dari setiap masa perkembangan manusia. Nah, di sini nanti kita akan ulas lagi seperti apa. Oke. Masih ingat masa perkembangan manusia itu dimulai dari masa apa saja? Halo. Ini saya sambil langsung aja ya diskusi gitu kan sama teman-teman. Mulai dari masa apa? Prenatal, Bu. Prenatal. Ya, masa prenatal, terus masa ini baru 1 tahun yang lalu loh belajar tentang psikologi perkembangan. Habis itu masa apa? Kelahiran, Ibu. Masa kelahiran, terus fase kanak-kanak awal ya, Bu. masa kanak-kanak awal, kemudian ada masa kanak-kanak Tengah dan akhir. ya tengah dan akhir, lalu beranjak ke masa sekarang ini apa yang kalian alami? Remaja. Ya, ada masa remaja pun dibagi ya awal, kemudian akhir, kemudian ada masa Bu. terakhir, ya dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir gitu kan. Nah, yang namanya perkembangan itu kan bukan hanya sekedar bertumbuh ya. Kalau bertumbuh itu kan lebih sekedar pada biologis, ada perubahan. Tapi yang namanya perkembangan itu bukan hanya terkait pada adanya perubahan biologis, tapi juga mengikuti diantaranya adalah kognitif, kemudian lingkungan sosialnya itu juga berubah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di masa perkembangan ini itu tentunya akan dikaitkan dengan emosi. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang emosi, yang pertama adalah kita punya yang namanya dasar biologis. Jadi memang ada kapasitas biologis terkait emosi. Seperti manusia itu sudah punya sebenarnya beberapa kemampuan gitu ya. Kemampuan atau kapasitas dari biologis itu sendiri, misalnya fungsi otak yang mengatur tentang emosi. Seperti itu. Nah, di sini karena kita sudah punya yang namanya kapasitas biologis tersebut, sepanjang masa kehidupan manusia yang tadi disebutkan, itu lambat laun juga akan berkembang karena juga akan dipengaruhi oleh yang namanya proses kognitif. Gitu. Mulai dari awal misalnya yang tadi dikatakan ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya pada saat 0 sampai 3 bulan itu manusia tidak memahami yang namanya emosi seperti apa. Baru pada saat usia 6 bulan, mereka kemudian mulai muncul emosi dasar. Emosi dasar ada apa saja? Yang lalu pernah dibahas sama Bu Cleo? Yang 7 itu ya, Bu? Fear, Ya. Fear, terus joy. Joy. Ya. Play, Bu. Ya. Itu sudah bertumbuh gitu ya, udah mulai muncul pada saat usia 6 bulan. Kemudian berkembang lagi di mana di dalam proses perkembangan biologisnya otaknya itu terus berkembang, itu juga ada proses penilaian secara kognitif juga. Usia 18 bulan anak itu juga sudah mulai dapat menunjukkan emosi turunan misalnya. Bahkan nanti ketika dia berinteraksi
berinteraksi dengan orang lain. Kalau dulu pada masa bayi dia interaksinya pada caregiver atau orang tua, di mana nanti akan kita bahas ya bahwa interaksi antara orang tua dengan anak itu sangat penting gitu, yang kemudian menjadi dasar kelekatan ya, kalau kalian masih ingat tentang psikologi perkembangan, dan kelekatan inilah yang akhirnya dapat menentukan bagaimana kemudian anak ini dapat mengembangkan relasi ketika dia remaja dan dewasa. Seperti itu dimulai dari awal. Nah, tentunya hal ini juga akan berkaitan. Jadi memang proses biologis ini akan terus berkembang seiring dengan mereka mampu juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka ketika mereka dihadapkan pada satu permasalahan. Kemudian mereka dapat melakukan appraisal gitu ya, memproses lagi, menilai lagi suatu permasalahan tersebut. Atau kemudian dia selain menilai permasalahan tersebut, bagaimana kemudian mereka menentukan strategi regulasi emosi yang seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, ternyata emosi tetap tidak hanya berkaitan dengan dasar biologis, tidak hanya berkaitan dengan proses kognitif. Sepanjang kehidupan manusia itu tetap akhirnya ada pengaruh dari pengalaman. Ada yang namanya interaksi sosial. Yang tadi saya katakan bahwa kalau sejak bayi gitu ya, anak kan interaksinya kan lebih pada caregiver atau orang tua. Yang kemudian kalau di Freud itu lebih akan mengembangkan tentang trust gitu. Atau kalau misalkan di dalam psikologi perkembangan apa ya, bukan Freud ya tadi ya, Erikson gitu ya, trust on distrust gitu ya. Atau mereka itu akhirnya harus percaya apa ya, relasi sosial ini itu berkembang gitu ketika mereka sudah mulai dari sejak bayi. Kalau misalkan orang tua sendiri itu ketika mengasuh anaknya dia merasakan stres, anak ini juga pasti akan dapat merespon. Jadi ada satu penelitian eksperimen gitu di mana orang tua ini atau ibu itu dihadapkan pada situasi yang membuat dia stres. Dan salah satunya itu dihadapkan gini, settingnya adalah disuruh pidato selama 5 menit, kemudian ada beberapa ibu-ibu yang mendapatkan respon yang positif, yang kemudian dapat meningkatkan emosi positif ibunya. Sebagian ibu yang lain itu mendapatkan respon yang negatif. Gitu, dan hal ini akan berpengaruh pada emosi negatif yang dirasakan oleh ibu. Ibu-ibu yang mengalami emosi negatif ini itu akan cenderung mengalami perubahan secara biologis. Secara biologis itu dalam arti detak jantungnya berdebar kencang, kemudian berkeringat, atau mungkin nafasnya juga tidak teratur. Ketika dia pada selesai situasi tersebut, dia berhadapan lagi dengan anaknya itu akhirnya cenderung juga mengalami stres yang apa ya, respon biologisnya itu sama gitu dengan ibunya. Seperti itu. Jadi itu memang saling terkait ya. Jadi kelekatan antara orang tua dengan anak itu akan sangat berpengaruh. Gitu. Bagaimana kemudian ketika anak membutuhkan orang tuanya atau ketika anak itu merasa sedih, merasa kecewa, apakah kemudian orang tuanya justru mengabaikan emosi anak atau justru orang tua itu malah apa ya, memperkenalkan gitu bahwa oh ya, ini yang dirasakan oleh anak adalah emosi marah, dan mengenalkan pada anak saat ini yang kamu rasakan adalah marah gitu. Memang wajar kok mengalami marah, seperti apa gitu ya, dijelaskan. Biasanya kalau marah itu responnya detak jantungmu berdebar kencang kayak gini nih, terus kamu akan cenderung untuk berbicara keras. Itu dijelaskan sama anak. Seperti itu. Nah, termasuk juga bagaimana mereka dapat merespon emosinya itu dengan baik. Karena apa? Dengan anak itu lebih dikenalkan tentang emosi yang dirasakan, anak itu akan jadi lebih ke depannya itu dapat membuat anak itu jadi kenal gitu tentang berbagai macam emosi yang dirasakan. Yang berpengaruh juga nanti pada strategi regulasi emosi yang lebih baik. Tapi ada juga orang tua yang kemudian
mengabaikan emosi anak. Misalnya anaknya lagi marah-marah, kemudian banting pintu dan lain sebagainya, entah anaknya kemudian dimarahi atau diabaikan, dan itu membuat anak itu menjadi terpaksa untuk diam gitu ya. Itu justru akan membuat anak itu lebih ke depannya atau ketika dia tumbuh, dia akan cenderung untuk menekan perasaan yang dia rasakan. Gitu. Dia akan cenderung takut gitu dengan respon orang lain untuk ditolak gitu ya. Yang nantinya akan kalau di dalam teori kelekatan itu berarti dia akan lebih ke cemas menghindar gitu kan. Atau kemudian dia pada akhirnya tumbuh dengan sebagai anak yang tidak mampu mengenali emosinya sendiri. Seperti itu. Nah, itu memang berkaitan dengan dari sejak mereka menjalin relasi sosial. Itu yang saya katakan dari awal. Seperti itu. Jadi memang sangat bergantung gitu ya pada pertumbuhan manusia itu sendiri. Semua punya kapasitas biologis yang sama gitu ya. Mungkin ada perbedaan sedikit mungkin ya, tapi ya setidaknya mereka sudah punya dasarnya. Gitu. Tapi kan bagaimana kemudian dasar ini dapat mempengaruhi proses kognitif manusia, dan setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda-beda terkait relasi sosial tadi. Seperti itu. Selain relasi sosial, itu juga ada yang namanya keterikatan budaya. Kenapa sih ini kok dibahas gitu ya? Sebenarnya ada satu pertemuan lain gitu ya di mata kuliah ini terkait emosi budaya emosi dan budaya, kaitannya kan seperti itu ya. Mungkin sekilas saja gitu kan. Di Indonesia ini kan sangat luas gitu ya. Mungkin di sini ada yang dari Medan, ada yang Batak. Saya mau lihat ya teman-teman. Ada nggak di sini? Saya Ibu. Dari mana? Dari Medan. Medan ya. Saya nanya lagi, ada yang dari Solo? Jawa Tengah? Nggak ada. Nggak ada yang dari Solo ya? Kalau kita belajar tentang budaya, walaupun di Indonesia sendiri itu kan banyak budaya ya, itu juga akan mempengaruhi emosi gitu. Contohnya tadi kenapa sih saya tanya orang dari Medan atau dari Batak? Karena orang Batak dengan orang Jawa Tengah gitu ya, kebanyakan ketika mereka menghadapi permasalahan itu punya cenderung perilakunya akan berbeda. Biasanya secara umum ketika orang Batak dihadapkan satu permasalahan, misalnya konflik nih dengan orang lain, gitu ya, mereka akan berani gitu untuk mengungkapkan bahwa saya memang merasa tidak nyaman gitu diperlakukan demikian. Mereka akan langsung gitu bicara dengan individu tersebut seperti itu. Iya nggak Amira? Siapa tadi? Davina. Iya, Bu. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau orang Jawa Tengah, biasanya kalau dihadapkan satu permasalahan atau konflik dengan orang lain, mereka bukan langsung kemudian berani untuk bilang bahwa saya nggak suka diperlakukan demikian. Mereka akan lebih cenderung untuk diam. Gitu. Mungkin di sini walaupun nggak ada yang dari Jawa Tengah, mungkin pernah kenal gitu ya dengan seorang yang dari Jawa Tengah atau apa. Ya, mereka perilakunya seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang ada keterikatan budaya gitu ketika merespons suatu permasalahan. Bukan lagi ketika mereka marah itu meledak-ledak, marahnya mereka itu justru dengan perilaku diam. Gitu, paham nggak maksud saya di sini? Oke, sampai di sini sudah paham? Kemudian, nah ini tadi ya memang terkait kenapa emosi itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia karena memang terkait beberapa faktor ini. Nah, kalau kita tarik dari teori perkembangan, jadi emosi ini kenapa sih kemudian dibahas gitu ya? Karena memang menurut Strouf dari teori yang dia
keluarkan, ada teori yang namanya social emotional development. Ya tadi sebenarnya bahwa setiap perkembangan ini akan tergantung pada proses perkembangan kognitif manusia gitu. Seiring berjalannya waktu tahapan perkembangan kognitif kan dari manusia kan cenderung berkembang gitu ya. Akhirnya mereka mampu menilai gitu setiap permasalahan yang mereka hadapi. Bahkan yang kalau dulu pada saat mereka masih kecil mereka hanya memahami dari perspektif dirinya sendiri, lambat laun ketika mereka dihadapkan dengan interaksi sosial, mereka akhirnya paham gitu bahwa perlu adanya sudut pandang dari orang lain. Mereka akhirnya mampu untuk memahami gitu bahwa dalam satu peristiwa saja bisa saja setiap orang ini punya emosi yang berbeda-beda. Seperti itu. Contohnya yang saat inilah misalkan ya. Ketika saya menjelaskan gitu, mungkin ada yang benar-benar saat ini mungkin masih merasa kecewa Bu, nilai UTS saya kemarin jelek, mungkin ada yang seperti itu, atau kemudian saya merasa sedang bahagia Bu karena saya sedang sehat-sehat, semuanya sehat, keluarga saya sehat, ya seperti itu gitu. Dalam satu peristiwa saja. Kemudian dan karena perkembangan kognitif ini itu dapat setiap manusia ini selain karena memang mereka mampu mengembangkan proses kognitifnya, lambat laun itu mereka memahami, oh begini ya emosi marah itu. Kenapa kemudian saya marah? Hal apa yang membuat saya itu merasa marah atau kecewa atau sedih? Yang pada akhirnya harusnya bagaimana ya saya mengelola marah? Nah itu semua karena berkaitan dengan perkembangan kognitif. Ini menurut teori sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah teori keseimbangan dari Giblin. Jadi kalau Giblin ini menjelaskan adanya situasi yang tidak seimbang sama yang seimbang. Kalau yang namanya dari awal, kalau bayi tadi ya 0 sampai 3 bulan, biasanya mereka responnya itu terkait pada refleks saja. Antara mereka senang atau tidak senang gitu ya. Tapi kemudian kalau mereka perubahan tersebut itu tidak diberikan tanggapan, mereka akan menjadi tidak seimbang. Contohnya ketika anak usia 3 sampai 9 bulan itu misalnya itu lebih terkait pada mereka butuh untuk diperhatikan. Kalau tidak ada orang lain di sekitarnya, mereka akan kecewa gitu ya, akan merasa sedih gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia kenal dan di dekatnya, mereka akan lebih cenderung untuk bahagia gitu, sehingga mencapai keseimbangan seperti itu. Nah ini yang kemudian dinamakan dengan teori keseimbangan dari Giblin. Kemudian ada yang namanya teori attachment atau teori kelekatan dari Bowlby. Ini saya rasa nggak baru ya untuk kalian kenal kan teori ini. Jadi memang teori kelekatan yang kemudian dapat dijelaskan itu sampai mengeluarkan 4 tipe kelekatan pada anak. Jadi kelekatan ini terjadi karena adanya aspek emosi yang terjadi antara anak dengan pengasuh atau orang tuanya. Dan yang tadi saya katakan dari awal bahwa kelekatan sejak anak-anak ini akan mempengaruhi relasi anak ini ketika dia menjalin relasi di usia remaja dan dewasa. Gitu. Seperti apa? Nah, di sini saya ada videonya. Silakan dicermati terlebih dahulu ya. The attachment theory Sebentar, suaranya muncul nggak? Muncul, Ibu. Oke. argues that a strong emotional and physical bond to one primary caregiver in our first years of life is critical to our development. If our bonding is strong and we are securely attached, then we feel safe to explore the world. We know that there is always that safe base, which we can return to any time. If our bond is weak,
We feel insecurely attached. We are afraid to leave or explore a rather scary-looking world because we are not sure if we can return. People who are securely attached are said to have greater trust, can connect to others, and as a result are more successful in life. Insecurely attached people tend to mistrust others, lack social skills, and have problems forming relationships. There is one type of secure attachment, and there are three types of insecure attachments: anxious ambivalent, anxious avoidant, and anxious disorganized. In responses to distress, the first three react organized, while the last acts disorganized. To understand the theory better, let's look at Mr. and Mrs. Smith, who have 4 children: Luca, Anne, Joe, and Amy. The Smiths are lovely parents who cuddle, make frequent eye contact, speak warmly, and are always there for their kids. But one day, Mr. Smith falls very sick and dies. For Mrs. Smith, life now becomes very difficult. She spends all day working, while at the same time trying to care for her children. An impossible task. At 6 years of age, Luca's brain is for the most part developed, his character strong and his worldview shaped. The new situation does not affect him much. He knows there is still always Mum, his safe haven. He feels securely attached. Later, he turns into a trusting and optimistic young man. His self-image is positive. Anne, who is 3, has problems coping with a new lack of attention. To Anne, her mother now acts unpredictably. She is anxious about their relationship and as a result becomes clingy. To get her mum's attention, she has to raise her emotional state and scream. When her mum finally reacts with a predictable response, she herself acts ambivalent and doesn't show her true feelings. Later in life, others think Anne is unpredictable or moody. Her self-image is less positive. Her attachment style is anxious ambivalent. 2-year-old Joe spends his days with his uncle, who loves him, but thinks that a good education means being strict. If little Joe shows too much emotion or is too loud, his uncle gets angry and sometimes punitive. This scares Joe. He learns that to avoid fear, he has to avoid showing his feelings, also in other situations. As an adult, he continues this strategy and has problems entering relationships. His image of himself is rather negative. His attachment is anxious avoidant. Amy, who is just 1 year old, gets sent to a nursery. The staff there is poorly trained, overworked, and often very stressed. Some are outright abusive. Amy therefore becomes anxious of the very people she seeks security from, a conflict which totally disorganizes her ideas about love and safety. As she is experiencing fear without resolution, she tries to avoid all social situations. As an adult, she thinks of herself as unworthy of love. Her self-image is very negative. Her attachment is anxious, disorganized. Our attachment is formed in the very first years of our lives, a time when we are too young to communicate our anxiety, and as a result, can experience high levels of stress. Then our adrenal gland, an organ sitting on top of our kidneys, produces the stress hormones adrenaline and cortisol. The heart rate increases, the blood pressure goes up, and we become alert. If that happens frequently, it is called toxic stress. Toxic because it impairs the development of a child's brain and weakens the immune system. In embryos or at a very young age, toxic stress can even switch the expressions of genes, which can affect our health many decades later. By simulating a strange situation, we can assess an attachment style already by the age of 1. To do this, we let the child play with their mother for a few minutes inside a room. Then the child is left alone. The key moment is the child's reaction when her mother returns. Securely attached children first usually hug their mother, then can calm down and eventually get back to playing.
Insecurely attached children can be ambivalent and avoidant. Some can't stop crying or refuse to continue playing. The long-term effects of our attachment in the early years are well documented. Using the theory, researchers at Minnesota University were able to predict already at age 3 if a child would drop out of high school with 77% accuracy. In another study, undergraduates at Harvard were asked to assess how close they felt to their parents. 35 years later, they were asked about their health. 91% of those who said they had a rather broken relationship with their mother were also diagnosed with health issues, including coronary artery disease, hypertension, and alcoholism. For those that had reported a warm relationship, the figure of poor health diagnosis was just 45%. But there is another reason why the early years deserve special attention. They are the starting place for subsequent behaviors. A kid that feels securely attached at age 2 can make friends in kindergarten. Their worldview gets reinforced with every interaction, and they develop optimism. As a result, they make good relationships at school, then at college, and later at work. Highly insecurely attached children can miss out on this opportunity. Psychologist John Bowlby, a pioneer in attachment theory, allegedly said, "What cannot be communicated to the mother cannot be communicated to the cell." In other words, those who feel insecurely attached might not quite understand themselves. To get to know who they are and what they feel, they might have to go way back in time. Oke. Ya, bahkan di akhir video itu tadi dijelaskan bahwa kalau anak itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan ibunya, maka sebenarnya dia juga akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Artinya, mulai dari awal ketika kelekatan dengan ibunya ini tidak terbentuk dengan baik, maksudnya ketika ibunya dengan anak ini menjalin kelekatan itu yang tidak aman, misalnya tadi ya kelekatan ambivalen atau kelekatan avoidan atau disorganized, meskipun ayahnya itu mengembangkan kelekatan yang aman atau secure kepada anaknya, itu anaknya tetap akan dapat membentuk kelekatan yang tidak aman kepada orang lain. Yang tadi ada 3 bentuk, ada disorganized, ada ambivalent, ada yang kemudian avoidant. Dan ini benar-benar dapat berpengaruh ya, dari sejak anak-anak ini akan dapat berpengaruh bagaimana kemudian dia menjalin relasi dengan orang lain, dengan pasangan, seperti itu. Tadi juga dijelaskan kalau misalkan anak itu tumbuh dengan kelekatan aman, dari awal dia juga akan dapat sukses sebenarnya, dia akan lebih cenderung untuk optimis, dia mudah untuk mendapatkan teman, gitu ya. Tapi cenderung juga untuk mengeluarkan emosi yang positif, dia juga akan mampu untuk melakukan regulasi emosi dengan baik. Nah, perbedaannya adalah kalau anak justru mengembangkan kelekatan yang tidak aman, biasanya dia akan juga cenderung untuk mengeluarkan emosi yang cenderung negatif, dan hal ini akan dapat berpengaruh pada lingkungan sosial atau teman-teman sebagainya, itu justru akan menghindar gitu dari dia. Anak juga akan cenderung pesimis, anak itu sulit untuk melakukan strategi regulasi emosi dengan baik, seperti itu. Itu sampai ke depannya demikian gitu. Ya mungkin dari sekarang bisa dipikir-pikir gitu ya, nanti kalau misalnya punya anak berarti kelekatannya seperti apa, atau mungkin dari sejak sekarang kalian mulai menyadari sebenarnya Anda yang sekarang ini terbentuk itu akibat dari kelekatan yang bagaimana, yang ditumbuhkan antara orang tua kalian dengan diri kalian sendiri, seperti itu. Kemudian, sekarang perkembangan emosi manusia. Kalau masa bayi seperti apa? Yang tadi saya katakan ya, bahwa pada masa bayi, emosi dasar secara umum itu sudah muncul sejak usia 6 bulan.
Jadi usia 6 bulan itu yang tadi ya kalian katakan ada 7 macam, marah, kemudian sedih, seperti itu udah muncul usia 6 bulan. Dan kenapa sih itu penting pada masa bayi gitu ya? Bayi itu kan memang belum bisa bicara, dan reaksi emosi itu merupakan salah satu cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Mereka lapar, mereka bosan, itu dengan cara apa? Emosinya, mengeluarkan emosi kan, marah kan. Tapi kemudian kalau mereka sedang kenyang perutnya, mereka cukup tidur, atau mereka diajak main gitu. Nah, mereka kan menunjukkan dengan apa? Ekspresi yang bahagia gitu kan. Karena apa? Ini menjadi dasar, karena emosi itu satu-satunya atau salah satulah sebagai bentuk dari komunikasi bayi sebelum dia mengenal bahasa. Baru setelah itu usia 6 bulan, usia setelah 18 bulan ini mereka sudah mulai kenal gitu dengan emosi turunan. Emosi turunan atau self-conscious emotion. Jadi mereka akan lebih menyadari tentang dirinya. Gitu. Hal ini didapatkan dari satu riset. Gitu ya. Riset itu melihat gitu reaksi anak ketika ibunya ini lebih cenderung untuk memperhatikan boneka dibanding dia. Apa sih emosi yang dirasakan oleh anak ini? Ternyata dari riset itu menunjukkan gitu, ternyata ada loh anak ini sudah mulai ada rasa cemburu bahwa ibunya lebih memilih boneka daripada dirinya. Kemudian kenapa emosi itu penting? Yaitu tadi sudah muncul karena ketika berinteraksi dan menjalin ikatan emosional dengan orang tua. Yang tadi lagi-lagi tentang kelekatan. Jadi juga saya katakan kalau ibunya mengalami stres, anak ini juga merasakan gitu, merasa tidak nyaman juga seperti itu. Karena apa? Ketika ibunya mengalami stres itu terlihat ya ekspresi emosinya. Gitu. Dan anak ini kemudian ikut merasakan gitu apa yang dirasakan oleh orang tuanya ini. Kalau ibunya senang atau ya orang tuanya senang, mereka tumbuh dengan anak ini tumbuh dengan lingkungan orang tua yang jarang untuk bertengkar, maka ya mereka tumbuh dengan anak yang cenderung emosinya itu stabil gitu, atau yang lebih cenderung yang ini ya jarang untuk merasakan emosi positif. Tapi beda kalau anak dari awal itu dikenalkan dengan orang tua yang sering konflik, bertengkar di depan anaknya, menunjukkan emosi-emosi negatif. Ya tentunya hal ini juga akan dipandang anak, dan anak ini akan cenderung juga demikian. Seperti itu. Kemudian anak bayi ini juga mampu menunjukkan emosi takut dan cemas pada situasi terancam. Memang suatu hal yang wajar ya. Biasanya memang sebenarnya kalau emosi takut dari awal tadi kan sudah muncul usia 6 bulan. Tapi bisa saja muncul pada usia 3 bulan ketika mereka memang mengalami pengalaman-pengalaman yang mengerikan. Misalnya memang ada tindakan kekerasan. Seperti itu. Yang mereka memang merasa benar-benar mengganggu diri mereka. Nah, sama halnya ketika anak-anak gitu ya, ketika mereka sebenarnya sudah kenal orang tuanya siapa, bau ibunya, bau ayahnya, tapi ketika ibu dan ayahnya itu menjauh dari dia, mereka akan cenderung untuk merasakan emosi yang namanya cemas tadi. Seperti itu. Atau ketika mereka malah diabaikan oleh orang tuanya, mereka sudah mampu menunjukkan emosi tersebut. Kemudian lalu bagaimana sih cara regulasi emosi pada bayi gitu ya? Mereka belum dikenalkan sama sekali strategi regulasi emosi yang tepat gitu kan. Kalau kalian amati mungkin ada teman-teman yang sudah ada bayi gitu ya di sekitarnya, entah anak tetangga atau anak sepupu kalian gitu kan. Kalian bisa lihat cara yang membuat mereka nyaman itu salah satunya adalah memasukkan ibu jarinya ke dalam mulut mereka. Itu untuk mengurangi rasa cemasnya mereka. Gitu. Atau kemudian dapat ditenangkan oleh pengasuhnya.
dibelai, diayun, digendong. Seperti itu. Itu adalah cara regulasi emosi pada bayi, sehingga mereka akan cenderung lebih tenang, lebih rileks. Kemudian pada masa anak-anak awal, ini sudah berkembang ya proses biologis dan kognitifnya, dan hal ini juga ada perubahan dalam sisi sosialnya, di mana anak itu sudah mulai memahami tentang emosi yang dirasakan, apalagi jika dari awal orang tuanya itu mengenalkan berbagai macam emosi. Yang tadi saya katakan, misalkan emosi marah gitu ya, anak itu kemudian teriak, kemudian menendang, dan lain sebagainya. Ada kan yang kemudian orang tua, kamu diam, atau kemudian diabaikan gitu, sampai anaknya diam sendiri gitu. Itu sebenarnya tidak mengajarkan tentang emosi, dibandingkan hal seperti itu akan lebih baik jika orang tua itu benar-benar mengenalkan yang kamu rasakan sekarang adalah emosi marah gitu ya, dan marah itu wajar karena apa, itu benar-benar diajarkan gitu. Sehingga di sini mereka pada masa anak-anak awal mereka sudah mampu tahu tentang emosi yang mereka rasakan. Kemudian mereka juga tahu bagaimana ternyata orang lain itu merasakan emosi yang lain, apakah kemudian ibunya merasa sedih, ayahnya marah, seperti itu. Dan mereka juga akhirnya dapat mempelajari gitu bagaimana kemudian mengendalikan emosi mereka sendiri. Nah, emosi yang dirasakan itu biasanya memang terkait pada pengalaman yang dialami dan reaksi dari lingkungan sosialnya. Ya, tadi yang saya katakan gitu ya. Biasanya pada masa anak-anak ini kan bukan hanya lagi interaksi antara anak dengan orang tua, tapi juga dengan teman sebayanya mereka. Seperti itu. Kemudian anak juga semakin memahami tentang emosi, mampu mendeskripsikan, misalnya, saya itu lagi marah, atau saya kecewa, kenapa? Karena mama itu kayak gini. Itu mereka sudah mampu gitu membahasakannya dengan lebih baik. Bahkan sejak usia 2 tahun sebenarnya mereka itu ketika sudah mampu untuk dikenalkan tentang emosi, mereka bisa loh untuk bicara bahwa Sania marah gitu. Marah karena apa? Misalnya kalau ditanya gitu ya, marah karena bonekanya Sania diambil mama misalnya. Itu mereka sudah bisa untuk cerita gitu, walaupun mungkin dengan bahasa yang struktur bahasa yang mungkin masih nggak ini ya, kurang agak jelas gitu ya. Tapi ya mereka mampu gitu loh untuk cerita tentang emosi yang mereka rasakan kalau dikenalkan dari awal oleh orang tuanya. Kemudian mereka juga mampu mendeskripsikan, mampu mempelajari kenapa kemudian emosi itu dia rasakan. Dan kemudian kalau emosi itu dia rasakan, apa efeknya atau akibatnya. Sampai kemudian mereka juga dapat melihat gitu reaksi-reaksi emosi dari orang lain di sekitarnya dalam satu peristiwa tertentu. Mereka sudah mampu memahami. Kemudian regulasinya seperti apa? Regulasi emosi ini penting sebenarnya buat anak-anak sebagai dasar pengembangan kompetensi sosialnya mereka. Yang tadi saya katakan bahwa strategi regulasi emosi kalau dari awal ya tadi kalau dibangun dengan pelekatan gitu kan, anak yang cenderung apa ya mampu untuk melakukan strategi regulasi emosi dengan baik, atau mereka kemudian cenderung untuk mengeluarkan emosi yang positif gitu ya, mereka kan lebih cenderung banyak deh teman-temannya gitu, mereka punya banyak teman. Beda kalau anak itu yang cenderung untuk marah, berontak, atau kemudian mereka apa-apa itu curiga gitu ya sama temannya, mereka justru akan dapat mengembangkan teman sebayanya itu merasa lebih baik menghindar gitu dari anak ini. Nah, hal ini terkait pada kompetensi sosial mereka itu sendiri. Gitu. Jarang kemudian anak itu didekati oleh teman-temannya kalau berperilaku demikian. Kemudian masa anak-anak tengah dan akhir. Nah, biasanya mereka lebih lagi nih, karena kemampuan kognitif mereka sudah lebih matang lagi daripada sebelumnya. Mereka itu sampai pada mereka bukan hanya sekedar memahami, tapi bagaimana cara mereka untuk mengatur emosi. Gitu.
misalnya dapat nilai jelek gitu ya. Anak ini masih bisa untuk menyembunyikan rasa kecewanya di depan orang tua. Agar orang tua ini nggak penasaran gitu ya, kenapa kok anaknya ini sedih atau kecewa gitu. Seperti itu sampai pada tingkat yang demikian. Atau kemudian mereka mampu kemudian memutuskan hal apa yang permasalahan apa yang mereka rasakan ini itu tidak perlu diberitahu kepada orang tua. Kayak gitu. Jadi memang masih bisa mengatur sendiri emosi yang dirasakan, tetapi kalau ternyata mereka sulit untuk mengatur emosinya, biasanya mereka akan cenderung untuk mengalami permasalahan yang lebih kompleks, yaitu kayak kenakalan remaja gitu ya. Jadi biasanya perilaku-perilaku yang berkaitan kurangnya strategi regulasi emosi pada anak ini akan berhubungan dengan munculnya permasalahan. Perilaku eksternal di sini yang dimaksud adalah seperti berkelahi, atau kemudian agresif, seperti itu. Kemudian, ya ini peningkatan kemampuan untuk menyembunyikan reaksi emosi yang negatif. Dan mereka mampu merefleksikan pengalaman emosional dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kehidupan emosionalnya. Gitu. Mereka itu sudah benar-benar memahami gitu ya, bahwa setiap pengalaman yang emosional ini itu menjadi satu pelajaran gitu buat mereka. Bagaimana kemudian ketika mereka nantinya dihadapkan pada permasalahan yang sama, berarti harusnya perilakunya mereka bagaimana itu yang lebih baik, seperti itu. Mereka sampai dalam tahap yang demikian. Kemudian mampu menggunakan strategi coping untuk mengatasi permasalahannya. Jadi tidak lagi tadi ya seperti anak-anak yang kalau bayi strategi regulasi emosinya tadi kan kenyamanannya dengan memasukkan ibu jari ke dalam mulutnya atau dibelai atau diayun. Kalau anak-anak awal itu mungkin dengan mereka cerita gitu ya kepada orang tuanya, itu kalau mereka sedih, mereka kecewa seperti itu. Tapi kalau anak-anak tengah dan akhir ini biasanya mereka sudah mungkin tidak perlu lagi diarahkan gitu seperti apa, mereka mencoba untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Kemudian pada masa remaja, kalau di tahapan psikologi perkembangan itu sudah jelas. Remaja itu adalah masa yang penuh dengan gejolak emosi. Mungkin kalian merasakan saat ini kok sering seperti katanya itu moody gitu ya, mut-mutan. Kalau menghadapi permasalahan itu bisa aja permasalahannya itu masalah yang kecil, tapi reaksinya itu berlebihan. Atau tidak muncul reaksi sama sekali, seperti itu. Itu tergantung setiap remaja itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Lalu juga kemudian mereka melakukan displacement kepada orang atau hal lain. Jadi displacement itu ketika mereka marah, mereka bisa aja kemudian langsung marahnya itu dilampiaskan ke pintu, seperti itu yang namanya displacement. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Gitu. Yang menjadi sulit itu adalah tidak semua orang itu paham gitu bahwa reaksi remaja ini itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar yang kemudian ini sebagai suatu tahap perkembangan yang normal gitu buat anaknya. Terkadang kalau ada orang tua yang karena mereka nggak paham, mereka kemudian jadi mengekang anaknya dan membuat remaja ini itu justru akan menghindar atau nggak mau tahu atau nggak mau dengerin orang tuanya lagi. Ada yang seperti itu. Padahal ini sebenarnya yang wajar gitu ya. Ini adalah masa perkembangannya mereka itu mencari identitas diri. Gitu. Seperti itu. Kemudian ada masa dewasa. Jadi di sini masa dewasa itu yang saya maksud adalah awal dan tengah gitu ya. Jadi masa dewasa ini mereka dihadapkan bukan lagi pada permasalahan remaja yang masih berpacaran, masih mencari identitas sendiri, konfliknya itu lebih pada permasalahan kuliah seperti yang kalian rasakan gitu ya. Tapi kalau masa remaja itu konfliknya kan lebih pada relasi dengan pasangan,
bagaimana kemudian menjaga relasi perannya dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu, seorang istri, seorang suami dengan sebagai seorang anak terhadap dari orang tuanya, kayak gitu kan. Yang namanya sandwich generation. Seperti itu, jadi lebih kompleks sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh masa dewasa gitu. Nah, yang intinya adalah masa dewasa ini itu akan lebih bagus lagi ketika mereka sendiri itu mampu untuk lebih efektif beradaptasi untuk memahami dan mengekspresikan emosinya. Yang tadi saya katakan gitu ya, masalahnya itu konfliknya lebih hebat lagi gitu. Masalah dia mungkin memikirkan anaknya, memikirkan pasangannya, atau memikirkan orang tuanya. Yang tadi saya katakan ya, sandwich generation ya. Belum tentang dirinya sendiri nih mikirnya. Dengan permasalahan yang sedemikian rupa, ternyata respon emosi yang dikeluarkan antara laki-laki, dewasa laki-laki dengan dewasa perempuan itu berbeda. Diakui dari penelitian bahwa perempuan itu lebih cenderung tinggi mengalami stres dibanding laki-laki, terutama pada permasalahan percintaan. Biasanya ketika perempuan mengalami stres, mereka akan cenderung untuk mencari kenyamanan atau mencari bantuan dengan temannya gitu. Justru mencari pertemanan gitu loh mereka. Caranya seperti itu. Kalau laki-laki ketika mereka menghadapi stres, mereka akan berperilaku apakah mereka fight atau flight. Apakah mereka akan melawan atau kabur gitu ya. Bisa saja kemudian perilaku mereka mengarah pada perilaku yang nggak sehat, misalnya minum alkohol, merokok. Ya, strateginya itu seperti itu yang mereka kembangkan pada laki-laki. Mungkin ini ya, mereka merasa bahwa percuma gitu curhat sama orang lain. Orang lain mungkin kurang membantu, atau mungkin ada rasa ego gitu ya, dianggap lemah kalau mereka cerita permasalahannya terhadap orang lain, sehingga ya ketika laki-laki mengalami stres, akhirnya ya berperilaku seperti yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Kemudian di masa lanjut usia biasanya lansia itu akan cenderung, kalau dari beberapa referensi gitu kan, bayangin masa lansia itu cenderung yang mengalami depresi, kesepian. Tapi ternyata ada juga yang menunjukkan bahwa lansia itu cenderung menunjukkan emosi positif dibandingkan emosi yang negatif jika dibandingkan dengan dewasa muda. Kenapa? Kita lihat lagi sebenarnya lingkungan sosial pada masa lansia. Selain karena adanya keterbatasan fisik yang dirasakan, yang akhirnya mempengaruhi mobilitas mereka, mereka juga mengalami yang namanya perubahan sosial. Teman-teman mereka itu tidak sebanyak ketika mereka di masa muda, ya kan? Dan di masa ini ada juga yang namanya teori selektivitas emosional, di mana lansia ini akan lebih cenderung untuk memilih. Sebenarnya dia menjalin relasi yang nyaman itu dengan siapa saja, gitu. Sehingga orang-orang yang mungkin dianggapnya sekarang adalah toksik itu tidak didekati lagi oleh lansia, gitu. Mereka itu akan cenderung lebih daripada mereka menghadapi konflik yang berkepanjangan dengan orang yang memberikan dampak negatif pada dirinya, mereka akan cenderung lebih mempertahankan relasi yang dianggap mereka memberikan pengaruh positif buat mereka sendiri, gitu. Sehingga akan lebih cenderung menunjukkan emosi positif dibandingkan emosi negatif ketika mereka sudah lansia. Seperti itu. Mereka akan lebih memilih siapa saja sih gitu ya, memang buat mereka lebih cenderung bahagia kayak gitu. Oke, itu saja kalau dari materi hari ini. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas atau penjelasan saya terlalu cepat?
Kok pada diem sih? Ini nggak ada yang tidur kan? Ayo, ada pertanyaan nggak? Ya, Riki. Kalau dari Riki belum, Bu. Apa? Kalau dari Riki belum ada, Bu. Untuk Oke. sekarang. Belum ada. Ada lagi?